hanya berumur 1 hari pernyataan itu dicabut. Sekali lagi, saya tidak tahu ada apa di balik panggung ini. Apakah ini murni Profesor Sofyan Effendi menyadari lalu menarik pernyataannya bahwa beliau menyadari kesalahannya, atau ada tekanan kepada beliau, kita tidak tahu. Yang jelas sebagai media saya harus mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pernyataan penarikan statement dari Profesor Sofyan Effendi hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, beberapa jam yang lalu saya membuat opini terkait dengan pernyataan mantan Rektor UGM tahun 2002-2007 Profesor Dr. Sofyan Effendi. Dalam pernyataannya hari Rabu yang lalu tanggal 16 Juli 2025, Profesor Dr. Sofyan Effendi menelanjangi keabsahan ijazah Pak Jokowi yang dikatakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak sampai dengan S1, Jokowi tidak selesai S1, hanya mempunyai gelar BSc, Sarjana Muda, bahkan juga disampaikan skripsinya pun juga nyontek tapi tidak pernah diuji. Bahkan mengatakan pernyataan dari Profesor Ova, yaitu Rektor UGM saat ini, tidak benar sama sekali. Itu yang dinyatakan dari Profesor Dr. Sofyan Effendi hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, beberapa menit yang lalu saya menerima surat dan ada berita di media Indonesia bahwa ada pernyataan Profesor Dr. Sofyan Effendi menarik pernyataannya. Nah, untuk itu, untuk perimbangan berita, saya harus memberikan tempat yang sepadan. Saya akan membacakan penarikan pernyataan dari Profesor Dr. Sofyan Effendi berikut ini. Pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul Mantan Rektor UGM Buka-bukaan Profesor Sofyan Effendi Rektor 2002-2007 Ijazah Jokowi dan Kampus UGM pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan hal itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. Yogyakarta, 17 Juli 2025, yang menyatakan Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM 2002-2007. Nah, inilah pernyataan yang sudah dimuat juga di media Indonesia. Jadi saya tidak tahu mengapa tiba-tiba
Profesor Sofyan Effendi menarik pernyataannya? Apakah pernyataan kemarin itu terkesan tanpa data atau fakta? Atau mungkin Profesor Sofyan Effendi mendapat tekanan setelah mendapatkan pernyataan itu, karena pernyataan Profesor Dr. Sofyan Effendi itu menjadi viral luar biasa. Semua kanal YouTube memuat itu. Nah, saya tidak tahu, ini menjadi misteri. Tapi kita menghormati pernyataan dari Profesor Dr. Sofyan Effendi bahwa dia menarik pernyataannya. Kalau pernyataan ini benar, artinya kita anggap pernyataan Profesor Dr. Sofyan Effendi tanggal 16 Juli 2025 itu tidak pernah ada. Artinya Rismond Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa kehilangan amunisi baru lagi. Agak membingungkan memang, sangat membingungkan. Rakyat jadi bingung. Inilah drama dari ijazah Pak Jokowi. Kita tidak tahu siapa yang harus kita percaya, karena beritanya live streaming, dinyatakan dengan sangat semangat waktu itu. Tidak terkesan ada paksaan waktu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah selesai kuliah S1, lalu tiba-tiba hanya berumur 1 hari pernyataan itu dicabut. Sekali lagi, saya tidak tahu ada apa di balik panggung ini. Apakah ini murni Profesor Sofyan Effendi menyadari lalu menarik pernyataannya, bahwa beliau menyadari kesalahannya, atau ada tekanan kepada beliau, kita tidak tahu. Yang jelas, sebagai media saya harus mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pernyataan penarikan statement dari Profesor Sofyan Effendi hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Jadi ini masih berlanjut, pasti ada cerita lanjutan mengapa Profesor Sofyan Effendi menarik pernyataannya. Ini pasti akan terus dikejar oleh banyak orang, akan menjadi teka-teki yang tidak kalah hebohnya dibandingkan tentang polemik ijazah Jokowi sendiri. Jadi sahabat Indonesia, inilah fenomena media sosial kita. Karena pernyataan Profesor Sofyan Effendi itu juga sudah dikutip di berbagai media mainstream maupun media online yang lain. Juga dikutip di berbagai kanal-kanal media sosial yang lain. Artinya memang harus segera kita berikan tempat yang sama kalau benar surat ini ditandatangani sendiri oleh Profesor Dr. Sofyan Effendi. Saya mengacu pada pemberitaan di media Indonesia karena ini adalah media mainstream, mungkin kemungkinannya sangat kecil lah kalau media Indonesia itu gegabah membuat pernyataan yang bersifat hoax atau apapun itu. Yang jelas perlu saya sampaikan bahwa berita hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 yang di situ ada Rismond Sianipar, ada Profesor Sofyan Effendi, itu bukan hoax. Lalu kemudian setelahnya ada surat penarikan dari Profesor Sofyan Effendi. Nah, itu menjadi cerita lain, menjadi misteri yang lain. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kita tunggu saja perkembangannya akan seperti apa. Adakah drama-drama di balik panggung ini? Mengapa Profesor Sofyan Effendi begitu mudah memberikan pernyataan dan begitu mudah pula menarik pernyataannya? Ini sangat disayangkan untuk
seorang yang mempunyai integritas yang sangat tinggi sekaliber Profesor Dr. Sofyan Effendi. Mudah-mudahan ada cerita lanjutan yang melengkapi cerita-cerita sebelumnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ini kewajiban saya menayangkan apa yang perkembangan yang terkini dari polemik ijazah Jokowi. Sekali lagi, Anak Bangsa TV tidak masuk dalam polemik itu. Saya mengangkat opini itu karena saya merasa surprise, kaget ada seorang mantan rektor yang berani terbuka menyampaikan paparannya tentang ijazah Pak Jokowi itu sejatinya seperti apa, namun ternyata hanya berumur 1 hari pernyataan itu dicabut. Itu fakta, itu realita. Nah, yang jelas kita tunggu apakah pernyataan yang saya bacakan tadi, yang tertulis, yang dimuat juga di media mainstream media Indonesia itu benar-benar asli ditandatangani oleh Profesor Sofyan Effendi atau bukan. Kita tunggu perkembangannya seperti apa. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.